billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jamak ya, darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja bi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga semata-mata untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan ridho Allah sampai dia kembali. Amin ya rabbal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du. Itu yang terlambat tadi setrap aja itu jemur itu. Masa santrinya doang dihukum? Santri juga yang nggak disiplin harus di push up. Harus disiplin ya. Dari pagi-pagi habis subuh udah masak. Ya, siap-siap dari perlu jam 8, yang rumahnya jauh jam 8 atau jam berapa biasanya? Jam 7 udah siap-siap berangkat. Anak ibu di sini jam 7 udah sholat duha. Yang saya hormati para dewan asatiz, dewan guru Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah bi hudurikum. Juga yang saya hormati kepala sekolah SMP maupun SMA, Raisus Salafiyah, ada enggak? Udah ngopi? Biasanya ngopi mulu. Jangan ada yang di masjid. Catat pada masjid anaknya dijemur. Masjid bukan untuk ngerumpi, masjid bukan untuk jajan, bukan untuk makan-makan kotor, tidak boleh. Cukup nanti makan-makan di bawah tenda. Ya Bu? Bawa nasi. Buya dibagi enggak? Ya, saya minta mau kondangan atau makan di sana aja. Ayo boleh, bentar di BSD. Koordinator pengajian bulanan yaitu Gus Ikram.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang lama maupun yang baru, anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang insya Allah senantiasa dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini tanggal 10. Tanggal berapa, Bu? Tadi kata Gus Ibram kalau tanggal 10 artinya apa? Hah? Tanggal 10 apa? Kagak dengar tuh saya. Iya, tanggal 10 sebetulnya itu batas akhir biaya living cost, biaya bulanan anak bapak, anak ibu sehari-hari di sini. You understand, Bu? Waduh. Karena ibaratnya itu seharian bensin. Karena baru saya kasih tahu. Motor tanpa bensin jalan ya kira-kira. Begitu juga supaya ini dapurnya tetap ngebul, listriknya tetap menyala, air pumpnya tetap menyala, gurunya tetap ngajar, maka juga sehariannya biaya bulannya harus jalan tepat waktu. Saya doakan mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia insya Allah, yaitu pesantren. Karena pesantren ini salah satu benteng pertahanan umat Islam. Karena pesantren inilah yang nanti akan mencetak, melahirkan calon-calon ustadz, calon-calon kiai. Betul nggak? Ada tuh tempat tongkrongan, tempat karaoke, tempat apa lagi? Akan melahirkan ulama, yang akan melahirkan ulama, melahirkan ustadz, ustazah, melahirkan generasi yang soleh dan soleha, tentunya dari pondok pesantren. Selama pondok pesantren ini masih hidup, selama pondok pesantren ini masih ada isinya, jangan khawatir. Insya Allah para ulama, para ustadz, para guru agama, ustazah tidak akan pernah habis, terus melanjutkan perjuangan baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya mengatakan masjid dan musola adalah tempat benteng terakhir pertahanan umat Islam. Karena generasi yang terbaik, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang imannya kuat, generasi yang mempunyai ilmu agama yang kuat, tentunya berasal dari pondok pesantren. Anak siapa itu bandel mati itu? Ntar kalau rubuh gimana? Anak siapa lu? Sini, jangan main sini. Itu pintu khusus buat khotib, buat ustad itu. Iblis Mutalimnya diam aja lagi. Dan ntar kalau kurang main nanti ajak liburan ya. Nah, mau banyak mainan di di Taman Mini. Kemarin Buya ke Taman Mini tuh anak kelas 4. Hadiah. Kalau kamu melanjutkan dari kelas 3 ke kelas 4, diajak jalan-jalan. Sampai Buya yang udah tua bangka ikut ke Taman Mini. Ngelihat burung. Nah,
Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, nanti alumni jebolan pesantren yang sudah menguasai agama, dia akan menyebarkan misi dakwahnya, menyebarkan agama Islam. Tentunya dia ladangnya adalah masjid. Oleh karena itu di pondok pesantren itu biasanya ada kiainya, pengasuhnya, ada santrinya, ada asramanya, ada masjidnya. Buat apa itu masjid? Praktek ibadah sehari-hari diamalkan, dipraktekkan di masjid, seperti sholat berjamaah dan lain-lain. Oleh karena itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya wali santri yang baru, bersyukurlah bapak memasukkan anaknya di pondok pesantren, karena investasi terbesar, apa investasi itu? Tanah modal, menanam modal. Investasi yang terbesar itu adalah di saat kita memasukkan, menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren. Silakan investasi di bank, silakan investasi di pertanian, silakan investasi di perkebunan, di perikanan, dan di mana saja. Tapi yang namanya investasi dunia bisa bertambah, bisa berkurang. Yang namanya investasi dunia bisa untung, bisa rugi. Tapi investasi akhirat, investasi di dalam bidang ibadah, investasi di bidang agama, investasi di bidang akhlakul karimah, maka tidak akan pernah rugi, terus beruntung, bahkan hatta sampai kita mati, kita wafat, investasi itu masih bisa kita rasakan, insya Allah. Percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Begitu kita sudah dipanggil oleh Allah meninggal dunia, anak kita yang kita titipkan di pesantren, dia pintar baca doa, tiap habis sholat dia berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi madhalahu wa akrim nuzulahu, Allah maj'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, dan seterusnya. Dia doakan bapaknya, dia doakan ibunya. Betul, betul. Ini kalau habis sholat doain bapaknya enggak? Doain ibunya enggak? Bahkan wajib, kalau saya dengar ada santri saya habis sholat nggak doain kedua orang tuanya, saya jewer. Saya tanya kadang, bapak bisa nggak begitu? Anaknya nggak doain, gua jewer loh. Berani nggak? Agar bapaknya juga nggak bisa baca doa. Setiap pada sholat dia angkat kedua tangannya menghadap kiblat, dia doakan ayah dan ibunya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuh, kalau anak kita di pesantren, investasi masa depan, walaupun hatta kita sampai sudah meninggal dunia, kita merasakan manfaatnya. Orang tuanya didoakan, dia tersenyum di alam kuburnya. Yang kedua, di sini diajarkan ziarah kubur. Praktek ziarah kubur seminggu sekali tuh. Makam kuburnya tempat saya nanti di situ juga ada. Kalau sudah siapin, tuh di pintu gerbangnya ibu bapak bisa lihat nanti. Ucapan salam sebelum memasuki area makam. Assalamualaikum ya ahlal diyar, begitu kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa inna lahum lahikun nas'alullah lana walakum ala iya. Karena dia diajarin di pondok pesantren
sebagai rasa berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, dia tengok tuh kuburan, dia ziarahi, bahwa sebelumnya dia beri salam, kemudian dia duduk, dia bertawasul, dia membaca Al-Quran dan sebagainya, dia doakan tuh orang tuanya. Kira-kira orang tuanya senang gak di alam kubur? Senang gak tuh? Masya Allah. Tuh untungnya kalau investasi kita, masa depan kita, anak kita masukkan pondok pesantren, maka terus beruntung. Bukan hanya di dunia. Di dunia kalau dia jadi anak yang soleh, maka dia akan mengangkat derajat orang tuanya di dunia, dan kemudian di akhirat pun dia nanti akan mendoakan orang tuanya di alam kubur. Orang tuanya akan berbahagia, kuburnya diluaskan oleh Allah bagaikan taman surga. Bahkan sampai di negeri akhirat nanti, anak yang kita titipkan di pesantren yang ngerti agama, mantap imannya, kuat ibadahnya, bagus akhlaknya, dia akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Apa syafaat itu, Bu? Pertolong. Jadi anak ada dua di akhirat, ada yang bisa menjadi syafaat, menolong orang tuanya, menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Tapi ada juga anak di akhirat menuding-nuding orang tuanya, menjebloskan orang tuanya ke neraka. Nauzubillah min. Ya Rob, saya tidak mau masuk surga sendirian karena saya tidak ngerti agama. Saya banyak maksiat karena orang tua saya tidak memberikan pendidikan agama. Tapi bagi anak yang soleh dan soleha, sampai nanti di hadapan Allah dia berbakti kepada orang tuanya, dia beri syafaat kepada orang tuanya, dia cari itu kedua orang tuanya. Ya Rabb, saya tidak mau masuk surga sendirian. Saya jadi anak yang soleh, saya jadi anak yang soleha, saya bisa masuk surga karena orang tua saya yang membiayai saya, orang tua saya yang menitik saya di pondok pesantren. Sehingga saya kenal kepadamu ya Allah. Tolong masukkan kedua orang tua saya ke dalam surga. Alhamdulillah. Ini kira-kira seneng gak masukkan anaknya ke dalam pesantren? Seneng gak? Ikhlas apa tidak? Ikhlas atau terbangsa? Ikhlas? Betul? Mau ngapain? Oh yang gini abad modern, abad AI. Apa itu AI? Zaman AI, kok anak dititip di pesantren? Mau makan apa? Mau makan apa? Kamu makan apa di sini pagi? Makan nasi, siang? Malam? Gak kelaparan kan? Dia bilang mau makan apa? Emang kalau masuk SMP, SMA makannya apa? Ya itu. Begitu keluar mencret di WC, betul nggak? Ada masih orang tua yang berpikir begitu. Ngapain anak dididik pesantren? Mau makan apa nanti? Emang kalau masuk sekolah umum memang jadi apa? Hah? Banyak tuh yang pengangguran, jadi preman, main motor, ngebut-ngebut, narkoba, judol, apalagi macam-macam pengangguran lagi. Apa nggak sakit hati ngelihat anak begitu? Apa nggak perih ngelihat anak begitu, Bo? Kemarin ada yang datang ke rumah seminggu yang lalu, ibu-ibu bersama istrinya tuh yang tukang jualan gorengan di sana tuh. Datang dia kemari. Dia bilang apa? Anak saya sekarang Pak Ustadz, Masya Allah, Jakarta kasar ahlaknya. Kalau minta apa-apa makin banting sesuatu, hancurin ini itu macam-macam. Bahkan saya sudah lebih dari 250 juta duit habis bayarin utang apa? Utang judol, judi online. Kok bisa begitu, Bu? Padahal dulu Pak Ustadz baik, cakep
Nah itu yang jadi masalah. Kalau kita tuh anak di luar pesantren, khawatir biar anak itu baik, SD-nya baik, SMP-nya baik, begitu dia masuk SMA bergaul dengan anak-anak yang bermacam-macam, karena salah pergaulan inilah rusak anak-anak itu. Ibadahnya sudah tidak lagi diawasi, tidak lagi terbimbing. Tapi kalau di pondok pesantren, insya Allah 24 jam diawasi ibadahnya. Insya Allah. Begitu setengah 4, neng, mana tuh loncengnya tuh. Loncengnya mantap bener, stainless lagi. Neng setengah 4. Kalau saya udah bangun duluan, saya pakai alarm. HP saya pakai alarm bangunin malam. Mudah-mudahan tuh HP ini masuk surga itu. HP buat begadang sampai jam 12, jam 1. Akhirnya subuh kagak bangun kesiangan. Tuh HP model gitu bisa ngajak masuk neraka tuh begitu tuh. Setengah 4 sudah dibangunin tuh. Loneng. Siapa yang bangunin? Santri yang senior yang tugas jaga malam. Memang di sini tuh tidak ada, ya, tidak ada satpam, nggak ada. Di sini tuh satpamnya santri sama para malaikat. Betul nggak? Lihat. Kapan saja tuh santri kalau mau keluar dari sini bisa nggak? Bisa, karena nggak digembok, cuma ditutup, betul nggak? Bagaimana saya mau gembok masjid orang mau ibadah, betul nggak? Tidak ada. Tapi saya selalu berpesan, kalau kalian di sini menuntut ilmu karena Allah, emang kenapa pakai kabur? Sebenarnya istilah kabur itu nggak pantas. Kabur itu kalau di penjara, betul nggak ya? Karena dia masuk penjara terpaksa. Kalau di sini kan nggak terpaksa. Di sini diurus dengan baik, dengan santun, betul nggak? Makanya kalau ada anak pulang tanpa izin bukan kabur, itu namanya pulang tanpa izin. Makanya saya bilang di sini itu taat, yang penting taat, ikhlas, patuh sama aturan. Insya Allah dapat ilmu. Betul nggak? Karena saya nggak bisa jaga kalian, saya nggak bisa nih jaga kalian nih santri-santri itu 24 jam. Karena saya bukan malaikat, betul nggak? Keamanan juga bisa dibohongin. Yang tugas malam juga jaga malam bisa dikibuli, betul nggak ya? Tapi ingatlah bahwa kalian di sini dititip oleh orang tua kalian untuk belajar. Betul nggak? Kalian dititip di sini bukan karena orang tua kejam, bukan orang tua karena itu orang tua itu apa namanya nggak sayang sama kalian. Dengar sini, lihat. Justru orang tua kalian menutup kalian di sini, menitip kalian di sini karena sayang sama kalian, demi masa depan, demi keamanan kalian. Coba lihat tadi itu yang saya ceritakan. Itu anak bayi, masih SD-nya bagus. Tapi udah gedenya sampai udah tua, bahkan sudah umur 25-30 tahun katanya. Masih nyerong-rong orang tua, nyusahin orang tua. Hampir setiap hari orang tuanya ditagih utang karena judul. Gara-gara apa? Salah pergaulan. Nah itu kalian dititip di sini karena orang tua kalian sayang. Buka kupingnya. Besodre lu. Ya. Karena orang tua kalian sayang. Kalau menangis sekarang, betul nggak? Ya Bu. Kalau menangis kalian sekarang. Asalkan nanti tertawa di hari tua. Nggak apa-apa, susah sekarang, betul nggak? Susah sekarang kita berjuang menuntut ilmu sampai jungkir balik, tapi nantinya kita akan senang di hari tua.
Tuh tujuan orang tua kalian tuh begitu, biar kalian tuh ngerti agama, kalian tuh biar ngerti bagaimana akhlak sama orang tua, bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana akhlak kepada Rasulullah, supaya kalian nanti menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Makanya kalian tidak perlu mau ada keamanan atau tidak, ada yang ronda ataupun tidak, kalian tetap disiplin. Kalau mau keluar beli sesuatu, izin dengan bagian keamanan, kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Makanya di sini nggak ada satpam. Satpam bisa dikibuli kok, betul nggak? Gak ada pintu gerbang, gak digembok. Gak ada pondok pesantren yang mana pintu gerbangnya aja pakai 2 lapis, pakai CCTV. Tapi di sini tidak ada. Kapan saja kalau kalian mau keluar bisa, tapi tidak boleh harus izin. Mau pangkas rambut izin, mau beli sesuatu izin, disiplin. Makanya saya berdoa setiap hari supaya ini anak dijaga hatinya, dijaga langkahnya, ya, supaya jadi anak yang soleh dan soleha, insya. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bersyukur anaknya mau dipesan dan betah lagi. Alhamdulillah. Saya selalu pantau loh Bu, ada yang nangis enggak katanya. Ada sih yang nangis 1-2 orang, cuman malam pertama doang. Ya, nggak apa-apa itu mah, anggap saja itu mah tangisan bahagia buat masa depan. Nggak apa-apa sedih sementara sekarang, asal bahagia di hari berakit-rakit dahulu, bersenang kemudian, berenang-renang ke tepian, begitu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah dahulu, bersenang kemudian, berbahagia. Gitarnya Haji Roma Irama. Roma Irama dalam lagunya mengatakan dirinya bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah dahulu, nantinya akan itu lebih baik susah sekarang asal senang di hari kemudian. Lebih baik menangis sekarang asal jangan menangis di hari itu hari tua. Justru kamu itu dididik di sini, dititip di sini karena orang tua itu supaya kamu tidak terkontaminasi dengan pergaulan di luar, supaya kamu jadi anak yang beriman, berilmu dan berakhlak, menjadi kebanggaan orang tua bukan hanya di dunia tapi juga kelak di akhir. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, supaya anaknya betah, jangan terlalu dikhawatirkan. Tiap hari dipikirin, anak gua gimana ya, mandinya gimana ya, mandi dipikirin, udah gede. Yang biasanya di rumah begitu, makannya bagaimana ya, bangunnya gimana ya. Jangan takut, semuanya sudah diurus. Di sini ada di sini ada organisasi pengurus namanya ISDA, Ikatan Santriwan Santriwati Darul Amanah Ahmadiyah, disingkat ISDA kalau di luar OSIS. Paham Pak? Mereka lah yang membantu pondok, mereka lah yang mendampingi anak bapak-bapak sekalian. Kamar mandi udah disiapkan, dispenser udah disiapkan, ada isinya enggak itu? Tinggal ngambil, isi ulang sudah ada, nggak perlu isi ulang di luar. Di dapur sudah ada isi ulang, tinggal ngambil. Ya, galonnya udah diisi, tinggal ngambil, taruh di situ, tinggal minum. Kamar mandinya sudah disiapkan, semuanya pakai satelit. Jangan udah disiapin kagak mandi. Ada santri yang kagak mandi. Jorok kamu. Mandi yang bersih pakai sabun. Kalau budigan
subuh gosok gigi, jangan sholat subuh berjamaah bau jigong, malu malaikat. Kita sholat kepada Allah menghadap yang maha suci harus suci dan bersih dan suci. Ya, paham? Mau sholat berjamaah, masjid sudah disiapkan, air 24 jam tersedia di sini, airnya bagus, sudah diteliti oleh puskesmas di pondok. Air di pondok pesantren Darul Aman Hadiah sangat layak dan bagus. Kalau masih ada yang gudik, emang bawaan dari rumah kali ya. Ya Bu ya. Nah, di sini kalian dididik mandiri, mandi sendiri, betul nggak? Apalagi makan urus sendiri, semuanya sendiri, sekolah juga urus sendiri, pakaian seragam urus sendiri, belajar mandiri karena kalian tidak selamanya selalu bersama orang tua. Nanti pun kalian akan berpisah dengan orang tua. Kalian nanti akan punya keluarga, kalian nanti akan punya keturunan. Kalian harus bisa mengurus, belajar dari sekarang bisa mengurus diri sendiri, hidup mandiri. Jangan selalu mengandalkan orang udah tua masih nyusahin orang tua. Kapan nyenangin orang tua? Betul nggak? Betul nggak? Makanya menuntut ilmu disinilah dengan sungguh-sungguh supaya jadi orang yang berilmu, beriman, berilmu, berakhlakul karimah. Itulah moto pondok pesantren Darul, beriman, berilmu, beramal, berakhlakul karimah. Iman harus kuat karena iman ini pondasi, iman ini adalah rem. Makanya banyak sekarang anak-anak muda yang jebol, terjerumus kepada pinjaman online, judi online, narkoba bermacam-macam karena remnya kurang pakem. Remnya tromol bukan rem cakram. Kalau imannya kuat ibarat kendaraan, remnya cakram. Ada maksiat mundur, ada amal kebaikan dia maju. Makanya di sini diperkuat iman, akidahnya. Yang kedua, tidak cukup hanya beriman, tapi juga berilmu. Ilmu ini penting. Untuk apa? Membimbing kita ibadah. Sholatnya berdasarkan ilmu, baca Quran berdasarkan ilmu, betul nggak? Puasa pakai ilmu, semua pakai ilmu. Ibadah tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun latubal. Ditolak, tidak sah amal ibadahnya tanpa ilmu. Tapi apa cukup hanya dengan ilmu? Tidak. Kalau sudah punya ilmu, ilmu harus diamalkan. Apa cukup? Tidak. Ada yang lebih penting terakhir, yaitu akhlak. Biar imannya kuat, biar ilmunya tinggi, biar dia banyak beramal soleh. Tapi kalau akhlaknya nggak baik, akhlaknya rusak, akhlaknya tidak baik kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, maka dia tidak akan dihormati oleh manusia. Jadi santri Darul Amanah, satu harus beriman, yang kedua harus berilmu, yang kedua harus beramal, dan yang keempat yaitu adalah berakhlakul karimah. Nah, kalau punya anak model begini, senang gak kira-kira ya Bu ya? Senang Bu? Senang Bu? Masya Allah, inilah yang dinamakan anak yang menjadi qurrata a'yun, anak yang indah dipandang mata, menyejukkan hati. Ya, makanya kita berdoa setiap hari, jangan lupa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jangan lupa tuh Bu, ayo Bu bareng-bareng. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
anak kita tuh nyenengin. Jangan punya anak nyusahin terus orang tua, betul nggak ya? Ya Allah, orang tua nggak bisa tidur, tiap malam ada yang ngetok pintu, Pak, anak bapak teler. Ya Allah, ada lagi ngetok pintu, Pak, anak bapak mau tabrakan. Pak, anak bapak mau ditangkap polisi. Nauzubillah min. Jangan, tapi jadi qurrata ayun, anak yang menyejukkan mata, indah dipandang mata, sejuk dalam hati. Wah, inilah anak calon penghuni surga. Jangan lupa tuh baca Bu ya doa itu ya. Dan menjadi pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Insya saya pun selalu bantu doa. Bukan doain anak saya doang, saya doain anak ibu semuanya, bapak-bapak. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa tulabi. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa tulabina wa la tadurrahum wa wafiqhum li taatika wa rizqna bi rahmatika. Doa enggak pernah saya tinggalkan. Ya Allah, berkahilah anak keturunan kami. Berkahilah para santri-santri kami. Wala tadurrahum, jangan kau datangkan mereka mara bahaya, karena banyak sekali sekarang mara bahaya di luar, termasuk handphone juga bisa membawa bahaya, Pak. Handphone kalau disalahgunakan, betul nggak? Kalau bukan pada tangan yang tepat, tuh handphone bisa buat nipu, handphone bisa buat judol, handphone bisa buat judi, handphone bisa buat wah macam-macam lah. Betul nggak? Motor itu juga bisa buat bawa bencana. Pakainya enak kalau di pondok pesantren, nggak perlu ngambilin handphone, nggak perlu ngasih pulsa, betul nggak? Nggak perlu beliin pulsa, nggak perlu ngasih uang bensin. Anak kita aman, tidak keluyuran di jalan, betul nggak? Betul nggak, Pak? Ibu makanya bantu doa, bapak juga bantu doa. Kata Nabi, doa yang paling istimewa itu doa orang tua terhadap anaknya, bukan saya. Saya nomor 2. Doaul walid ala waladihi ka doa Nabi ala ummati. Itu kata Nabi. Doa seorang tua kepada anaknya, doa ibu kepada anaknya, doa bapak kepada anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Hebat gak? Nabi kalau doain umatnya manjur gak kira-kira? Manjur gak? Makanya kamu anak-anakku sekalian jangan lupa pernah minta didoain sama orang. Kalau orang tua kemarin jangan minta duit jajan doang, mana duit jajan? Doain. Bu, doain saya ya, sedang berjuang menuntut ilmu. Karena doa orang tua itu, kata Nabi, seperti terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya. Kamu juga doain orang tua, jangan lupa doain orang tua. Ya Allah, sehatkanlah badannya kedua orang tua saya, mudahkanlah urusannya, luaskanlah rezekinya, macam-macam, betul ya? Ya, sehingga dia bisa menafkahkan saya, membiayai saya selama saya belajar di pondok pesantren. Begitu enggak? Didoain enggak? Hah? Gimana? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh, mau bahasa apa saja boleh. Iya, karena Allah paham ngerti segala bahasa apapun. Tapi jangan lupa doa Rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Karena salah satu anak yang soleh itu adalah anak yang selalu mendoakan orang tua. Biar dia itu orang hebat, biarpun dia itu insinyur, biar dia itu doktor, pinter, dunianya selangit, tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka itu anak belum dikatakan jadi anak soleh. Karena ciri anak yang soleh diantaranya adalah selalu mendoakan orang, awaladin solihin yad'u, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Nah, jadi ini santri-santri kalau pengen dijadikan anak yang soleh, jangan lupa doain orang tua. Ini coba saya minta dari kelas 2 sama kelas 1 mana Kismu Ta'lim?
Kelas 2, kelas 1 mana yang sudah siap baca doa di panggung? Biar orang tuanya termotivasi. Ayo sini maju. Ayo. Kali ini yang baca doa bukan ustaz, santri. Doa penutupnya. Kelas 1 ada nggak yang bisa? Bisa ngapain jajan? Alah, belum sebulan. Sebulan tuh 3 hari lagi, kamu baru sebulan. Karena dulu masuk asramanya tanggal 13. Ini baru tanggal 10. Tuh pakai sarungnya, kalau pakai gesper. Ajarin kalau pakai sarung pakai Bu, beliin Bu. Iya, coba ntar kalau kendor merorot. Apa nggak malu kira-kira? Ini kelas berapa? Kelas 1. Mana bisa baca doa panjang? Yang mana? Alah. Lu kecil-kecil pakai kacamata kengkong. Mana mic-nya? Tapin aja dulu, ntar baca doanya. Duduk. Ijlisan. Apa ijlis? Duduklah. Sit down please. Ntar baca doanya ntar. Jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau yang udah lama tadi itu sudah ditampilkan. Ada yang pidato bahasa Arab. Tadi ada yang pidato bahasa Arab. Siapa? Wahyu. Mana Wahyu? Diri. Oh, inilah artis kita, Wahyu OS. Ayo. Ayo, sini matanya ke sono, matanya ke sini, bukan orangnya. Anta khatabta bil lughatil arabiyyah? Min aina anta? Min aina anta? Kebun besar. Emang kebunnya besar? Kebun sumpah. Anta min kebun besar? Subhanallah. Fi ayyi faslin jalasta? Jalastu fi faslin. Subhanallah. Ntar kalau pulang ngomong bahasa Arab sama bapak kamu, ibu kamu. Kalau nggak bisa, ya dia apa-apain. Tapi kan duitnya keluar persen. Ijlis. Terus tadi ada juga yang berbahasa Indonesia. Siapa itu? Aisyah. Ana Aisyah. Kumi. Ini Aisyah min aina anti? Ana min Parung Koret, Parung Jaya. Oh, Parung Koret. Tukang oret ya. Fi ayyi faslin jalasti? Jalastu fi fasli salis. Sekarang saya udah gak ngajar di kelas 3. Gus Ikram yang gantiin ngajar usul fikih karena Buya sudah terlalu lama, sudah kadaluarsa. Capek. Masya Allah. Anti jahidah. Tadi saya dengar bagus itu pidatonya. Cuman sayang terlalu sedikit. Pidatonya enak-enak langsung diputas itu. Alhamdulillah, baca doanya juga sudah lancar. Ini kira-kira kalau punya anak ini untung apa rugi? Masih babanya. Bapak. Mana babanya? Diri. Enak aja anaknya doa seperti ini. Kenalin tuh babanya. Hamil, tukang urusan orang mati. Dia mah berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada yang mati hari ini. Obdekan. Nah ini bapaknya Bang Saripudin. Bang Samsudin. Bang Samsudin yang bisa menarik uang dari goib. Lagi ngetop sekarang ya. Ustadz Kiai Samsudin bisa narik uang goib. Jadi yang punya utang macam-macam, mau dagang ada modal, datang ke rumah Bang Samsudin. Dia kan lagi ngetop kan? Gak tahu benar apa kagak. Saya lihat baca di YouTube tuh Kiai
Samsudin bisa menarik uang goib. Benar itu, begitu dibuka jadi kotak duit, Masya Allah. Iya Pak. Allah. Iya. Ini kira-kira Bang Samsudin selama didik anaknya di sini 2 tahun, kira-kira tambah belangsak apa tambah berkah? Alhamdulillah berkah katanya, bukan kata saya, kata dia. Jadi orang kalau mendidik anaknya di pesantren, mendalami agama, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jamin bukan lurah, yang jamin bukan RT, yang jamin langsung Allah Subhanahu, karena anaknya di setiap malam tahajud, anaknya setiap pagi duha, setiap saat sholat berjamaah, maka insya Allah orang tuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Itu di dunia, di akhirat lain lagi tadi saya katakan, betul gak ya? Didoakan di alam kuburnya, diziarahi kuburnya, nanti di padang mahsyar dituntun ke surganya Allah Subhanahu. Tuh, coba kalau anak brengsek, anak preman, bisa nggak? Nyusahin orang tua bisa, bikin pusing orang tua bisa. Ya. Bangga nggak nih kira-kira? Bangga? Yang dikawinin dulu sampai sarjana, ya. Anaknya dua-duanya kadang lihat anaknya perkembangannya bagus, adiknya sekarang di sini baru masuk kelas 1. Siapa namanya? Dinda Hasanah Asran, ya. Dinda Hasanah Usar-Usran. Udah duduk, Aisyah. Bapaknya gak usah duduk. Tubuh ya. Masya Allah. Coba kalau bukan di pesantren, apa bisa seperti itu? Bisa nggak kira-kira? 2 tahun belum tentu bisa pidato seperti itu, menguraikan ayat Quran dan hadis. Belum tentu dia bisa baca doa, betul nggak? Belum tentu dia baca wirid sholat. Tapi di pesantren sebentar saja udah ada bekasnya. Sebentar lagi kita tampilkan. Saya juga kagak tahu nih, jangan-jangan saya dibohongin ini. Ini bener nih, bisa? Enggak, soalnya sebulan kurang 3 hari. Udah bisa bener? Apa? Yang bener? Min aina? Ma ismuka? Ma ismuka ya? Ismi Muhammad Jazuli Ahsan. Muhammad Jazuli Ahsan. Jazuli Ahsan. Jazuli Hasan. Ahsan. Ahsan. Masya Allah. Ismukal azim, nama kamu sangat besar. Insya Allah menjadi orang besar nanti. Walaupun namanya kecil. Oh, saya dulu di pondok bersama, kurus, rempeng, tinggal tulang doang sama gendut. Apa-apa, namanya juga orang lagi berju. Makanya saya kadang-kadang curiga tuh kalau anak di pesantren gemuk, kecuali dari rumahnya gemuk kayak Dinda. Ini emang enggak, di pesantren tambah gemuk kan, saya bingung. Jangan-jangan bukan banyak belajar nih, banyak jajan, makannya nambah. Ya, ini kagak ya? Hah? Apa bener? Min aina anda? Ana min Ketapang. Min Ketapang, dekat. Lu kenapa nggak usah di Yusuf Mansur aja dekat? Kenapa emang? Ikut abang. Hah? Ikut abang. Ikut abang. Ya abangnya siapa namanya? Muhammad Iksan Ilmi. Oh, Muhammad Ihsan. Mana Muhammad Ihsan? Jangan beri keriting dikit. Siapa mana Muhammad Ihsan mana? Hah? Loh. Emang kemana santri pada kemana ini? Di mana? Ihsan mana Ihsan? Bapaknya ada, bapaknya? Mana bapaknya? Oh iya tuh bapaknya. Ibunya ada? Ibunya ada? Mana? Bu, diri bu. Bu, berdiri. Nah inilah ibunya Ihsan. Ibunya siapa tadi? Ahsan. Ahsan. Panggilannya Ahsan. Kenapa nggak panggilan Jazuli aja, kan ada Kiai Jazuli itu orang besar. Ya. Anda min aina? Min aina? Ana min Sangyang. Sangyang. Sangyang yang pertigaan itu ya? Itu kan Sangyang namanya pertigaan tuh, tukang macet.
Kamu sebelah mana? Bocah. Sangiang, Tangerang ya? Mais semoga. Ismi Ahmad Burhanuddin Salim. Ahmad Burhanuddin Salim. Ibunya mana ibunya? Puas. Dere. Inilah ibunya. Siapa? Ahmad Burhanuddin Salim. Burhanuddin Salim. Sangiang Bu. Sangiangnya sebelah mana? Oh iya. Dulu tuh saya masih muda-mudaan, saya udah ubah-ubah tuh ceramah daerah situ. Masih kebanjiran ke sekarang? Masih. Udah nerima nasib. Bonggan air kena bangunin rumah. Apa lu dah? Kamu apa doa? Doa pendek ya? Doa pendeknya siapa? Kamu doa panjang? Hah? Oh iya udah. Tadi disuruhnya apa? Yang mana yang lebih aneh? Ini doa pendek ya? Ditentukan begitu. Terus tadi ada juga tuh yang muhadasa. Cuman tuh kalau muhadasa tadi perempuan yang agak bagus, ada nilainya lah. Tapi tadi tuh yang muhadasa laki-laki itu laga doang itu. Laga doang. Itu bukannya muhadasa bahasa Arab, itu melawak. Ya, jadi harus ada nilainya. Bikin judul. Bagian bahasa ngapain ya? Bagian bahasa judulnya apa, temanya apa, percakapannya 2 orang apa 3 orang, dialog sampai selesai, sampai tuntas. Makanya minta dikoreksi, minta dibikinkan kalau perlu dikoreksi oleh Ustadz, guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris. Begitu dong. Bagian muhadaranya harus koordinasi. Kan ada Gus Ikram di dalam guru bahasa Inggris itu ada Pak Tri apa Pak? Ada Pak Tri. Pak Tri apa Ikan Tri? Itu ada Mr. Tri. Gitu ya. Jangan asal maju doang. Isinya nggak ada. Buya nggak suka itu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Harus dikoreksi. Terus apa lagi tadi tampilannya apa lagi? Bahasa Inggris nggak ada pidato. Siapa? Pidato bahasa Inggris tadi siapa? Diri. Inilah artis kita Kansa yang punya Rawati Pondok. Kansa ini bergelut antara lanjut dan tidak. Saya dengar begitu. Kata bapaknya tidak. Kata ibunya jangan, enak di pondok kita enak, nggak khawatir. Tapi Kansanya sendiri tidak, saya tetap di pondok. Alhamdulillah akhirnya lanjut dari kelas 3 sekarang kelas 4. Alhamdulillah. Contoh tuh Kansa. Jangan mondok baru 3 tahun udah memble cemen. Kelas 3 tuh belum dapat apa-apa, betul nggak ya? Ibarat bangunnya bangunan baru fondasi. Ibarat tanam pohon baru melar gede tapi belum berbuah, betul nggak ya? Nah, makanya di sini mondok tuh wajib 6 tahun supaya mantap. Karena nanti di kelas 4, kelas 5, kelas 6 itulah pematangannya. Kurikulumnya lanjut, betul nggak? Kalau SMP mah baru dasar-dasar doang, kitabnya juga sama. Nanti diajarkan mimpin ini, mimpin itu, jadi imam, mimpin yasinan, mimpin waqi'an, mimpin tahlilan, ratiban, macam-macam. Belajar praktek mengajar di kelas, praktek khutbah, macam-macam praktek ziarah kubur. Itu nanti di SMA. Paham Bu? Nih ibu-ibu yang wali santri baru. Ini wali santri baru, wali santri bau. Baru ya Bu ya. Ya, jadi begitu. Dorong tuh anak jangan dilemahkan. Makanya yang pada pulang yang gak lanjut tuh laporan kadang-kadang suka lewat
lewat di sini naik motor ngebut-ngebut ya lu peang lu. Iya mau jadi apa begitu? Ya udah begitu pindahnya bukan sekolah, bukan pesantren lagi. Ya udah makin dangkal saja ya. Jadi beruntunglah ya. Kansa kamu masih lanjut ke SMA. Ini tahun ini banyak yang lanjut, jarang yang pindah ya. Alhamdulillah ya. Itu. Kamu tadi pakai bahasa Inggris. Masya Allah. Ya, Ujung nggak dengar tadi lagi di dalam kali ya. Ya, syukran. Sit down please. Sebelum doa yang akan dibacakan oleh Ustaz apa? Ustaz Hasan dan Ustaz Cuma Buya yang masih gelar. Hari ini ada titipan amal dari almarhum Al-Maghfurlah. Ini teman sekelas dari SD sampai SMP. Sudah dipanggil duluan, alhamdulillah saya belum, tunggu giliran. Ya, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi kalian di pondok ini. Amin. Lagi saya belum punya cucu ya. Doain biar punya cucu, amin. Ya Rabbal. Tapi ntar kalau Buya punya cucu jangan dijitakin, gue jitak loh. Ya, ini dari almarhum Al-Maghfurlah Haji Al-Munir bin Haji Saoba. Semalam katanya saya nggak sempat hadir acara, tapi ada utusan 3 orang dari sini. Itu acara haul. Nitip sodako. Ini teman banget dari SD sampai SMP bareng terus ya. Kalau saya dulu senangnya tuh Muksin Alatas, Mansur S. Kalau dia nih Roma Irama dulu. Jadi masing-masing punya dukungan artis. Kalau saya zaman dulu tuh begitu ya. Nah ini Haji Al-Munir ini udah setahun yang lalu telah meninggal dunia. Beliau menitipkan amal 2.500.000 rupiah. Karena kita ada rencana membongkar ini separuh dulu, separuh. Nanti mau didak. Ini kan belum didak ini bangunan. Kalau sudah didak kan nanti kan kita tinggal bisa tambah ke atas, bisa buat nambah asrama kalau kurang atau kelas ya. Doakan ya. Nah, ini mudah-mudahan amal solehnya untuk almarhum Al-Maghfurlah Haji Al-Munir Permana bin Haji Saoda, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, ruhnya diterima di sisi Allah Samad dan ridhonya Allah. Maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'simadhalahu wa akrim nuzulahu waj'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kansa ibunya datang. Hah? Sakit. Babanya bapak. Nanti dijemur biarin. Wajib hadir. Jadi sebulan sekali itu wajib hadir. Silaturahim wajib. Kalau minggu lain mah terserah. Udah diatur tuh 2 minggu sekali. Tapi kalau pengajian bulanan itu wajib supaya ketemu dengan yang lainnya. Kita bersilaturahim. Silaturahim dengan pengasuh, asalnya dengan para asatiz. Nah, insya Allah orang yang sering bersilaturahim, insya Allah umurnya berkah ya. Dan Allah rezekinya juga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini doa penutup oleh santri kita yang terbaru dan terhormat ya. Doa pertama dipimpin oleh Muhammad Jazuli Hasan dari Ketapang. Doa kedua Ahmad Burhanuddin Salim dari Sangyang. Ya, saya tentunya mundurkan diri. Terima kasih. Mudah-mudahan atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak langkah sebanyak itu pula pahala diberikan. Sebanyak langkah sebanyak itu pula dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, panjang umur, ketemu lagi pada bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita ikuti doa penutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li muallimina wa liman haqqan alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan lil muassis Mahadina Daril Amanah An-Nadiyah wal ahli wa zurriyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ma'adana darul amanah an-nadiyah ma'adan aminah, ma'adan mabrurah, ma'adan marzuqah, ma'adan mabuwah, ma'adan salimah, ma'adan nafi'an lil islami wal muslimin. Allahumma yassir umurana wa baligh maqasidana wa sahih azadana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajilna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tad'alna min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah fa yassartah fa yassir umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana wa ahsin bis solihati a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wafanda ya karim Allahumma bi'aqil